Di ruang keluarga yang remang, tumpukan foto keluarga tergeletak di atas meja kayu jati. Di antara semua foto, ada satu yang membuat dada Pak Sarman berdesir setiap kali matanya tertuju ke sana. Foto pernikahan anak lelakinya. Namun bukan sang anak yang membuatnya terhenti. Senyum perempuan di sampingnya, Rani, menancap di ingatannya seperti bara yang tak kunjung padam. Pak Sarman menghela napas dalam-dalam sambil menatap langit malam dari beranda rumahnya. Angin dingin menyapa kulit tuanya, tapi hawa di dadanya justru terasa lebih panas. Ia mencoba mengusir pikiran yang terus berputar, pikiran yang seharusnya tidak pernah ada. "Sudah waktunya tidur, Pak," ujar Rani lembut dari belakangnya. Suaranya seperti angin sepoi yang menyapu debu lama di hati Sarman. Ia berbalik, berusaha menyembunyikan tatapannya yang mulai redup. Namun malam itu, ia tahu sesuatu telah berubah, dan apa yang berubah itu tidak akan mudah kembali seperti semula. Malam itu, setelah Rani masuk ke kamar, Pak Sarman tetap berdiri di beranda. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah. Ia tahu, perasaan yang mulai tumbuh ini adalah pengkhianatan, bukan hanya kepada anaknya, tapi juga kepada Rani yang mempercayainya sebagai sosok ayah kedua. Sejak kematian istrinya 2 tahun lalu, Sarman merasa kosong. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan hangat kebersamaan kini terasa sepi, meski anak dan menantunya sering datang berkunjung. Namun setiap kali Rani ada di dekatnya, ada rasa damai yang mengisi kekosongan itu. Ia mencoba melawan, tapi semakin ia menolak perasaan itu, semakin kuat ia merasa terikat. Keesokan harinya, Rani sibuk di dapur. Pak Sarman masuk ke sana untuk mengambil teh. Suasana pagi yang cerah seharusnya menjadi momen biasa, tapi tatapan mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk menyalakan bara kecil di hati Pak Sarman. "Pak, nanti saya mau masakin soto kesukaan Bapak." Anak Mas Adi bilang, "Soto bikinan saya mirip masakan almarhum ibu." Senyum Rani tulus, tapi ada rasa haru di balik matanya. Pak Sarman menelan ludah. Kenangan istrinya kembali berputar, dan kini wajah Rani bercampur dalam ingatan itu. "Terima kasih, Nak. Kamu selalu perhatian," jawabnya, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hati, ia tahu ini adalah awal dari ujian terberat dalam hidupnya. Malam itu, setelah makan malam, suasana rumah terasa sunyi. Adi, anak Sarman sekaligus suami Rani, sedang lembur di kantor dan belum pulang. Rani membereskan meja makan, sementara Sarman duduk di ruang tamu, tatapannya mengarah kosong keluar jendela. "Pak, teh hangatnya sudah saya buat." Rani mendekat dan meletakkan cangkir di atas meja di hadapan Sarman. "Terima kasih," jawab Sarman. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Rani duduk di sofa yang berseberangan. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya tetap hadir seperti biasa. Adi bilang mungkin dia pulang larut malam. Pak Sarman mengangguk pelan. Mereka terdiam sesaat, hanya suara jam dinding yang berdetak memenuhi ruangan. "Rani," suara Sarman terdengar serak, memecah keheningan. Rani menoleh, sedikit terkejut mendengar nada bicaranya yang berbeda. "Iya, Pak." "Kenapa kamu selalu perhatian sama saya?" tanya Sarman. Matanya tak bisa menghindar dari tatapan Rani. Rani mengernyitkan dahi. "Bapak sudah seperti ayah saya sendiri. Saya merasa Bapak adalah keluarga saya. Kenapa bertanya seperti itu?" Sarman menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. "Kadang perhatianmu membuat saya merasa berbeda, Rani." Rani tersenyum kecil, tapi ada rasa canggung yang muncul. "Mungkin karena saya mengingat almarhumah ibu setiap kali melihat Bapak. Saya hanya ingin Bapak bahagia." Hening kembali menyelimuti mereka. Kali ini, udara di ruangan terasa lebih berat. "Tapi, ada sesuatu yang lain, Rani," bisik Sarman. Matanya mulai basah, dan ia merasa seluruh dunianya berputar. "Kamu mungkin tak sadar, tapi setiap perhatianmu, setiap senyumanmu, membuat saya merasa seperti laki-laki yang kembali hidup." Rani terpaku di tempatnya. Senyum di wajahnya memudar, berganti dengan kebingungan, dan sedikit rasa takut. "Pak, saya rasa kita harus berhenti bicara seperti ini. Saya menghormati Bapak, dan saya tahu ini salah, Rani. Saya tahu. Tapi hati ini sulit dikendalikan." Sarman menunduk, penuh rasa bersalah dan putus asa. "Maafkan saya. Saya tidak bermaksud membuatmu takut." Rani berdiri perlahan, matanya berkaca-kaca. "Bapak, ini tidak bisa diteruskan. Saya mencintai Adi, dan Bapak adalah ayah mertua saya. Kita keluarga." Suara langkah kaki Rani yang meninggalkan ruangan menggema seperti petir di kepala Sarman. Ia tahu, dengan pengakuan itu, ia mungkin telah menghancurkan segalanya.
Malam itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Namun, rasa yang bergejolak di hati Pak Sarman tidak memudar, justru semakin menguat. Ia menghabiskan malam dengan mata terbuka, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Rani, dan suara lembutnya yang terus bergaung di telinganya. Keesokan harinya, Rani mencoba menghindari kontak langsung dengan Sarman. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap itu justru semakin memperumit situasi. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, ada rasa canggung yang tak terucapkan di antara mereka. Malam harinya, saat rumah sudah sunyi dan Adi belum pulang, Rani berdiri di dapur, mencuci piring sambil merenung. Ia merasa bingung dengan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Ada rasa bersalah yang mengiris, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak berani ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Rani berbalik dan melihat Sarman berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tampak letih, tapi matanya memancarkan sesuatu yang dalam, kerinduan yang tak bisa disembunyikan lagi. "Rani," ucap Sarman pelan, hampir berbisik, "kita harus bicara." Rani meletakkan piring terakhir ke rak dan mengeringkan tangannya. "Pak, saya pikir kita sebaiknya tidak melanjutkan pembicaraan seperti kemarin." "Tapi saya tidak bisa diam saja, Rani." Sarman mendekat, meski menjaga jarak agar tidak membuat Rani merasa terancam. "Perasaan ini tidak akan pergi. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba." "Bapak, saya mohon, ini salah. Kita tidak bisa." Suara Rani bergetar, tapi matanya tetap terkunci pada tatapan Sarman. "Saya tahu ini salah, tapi kadang hati tidak mengikuti aturan." Suara Sarman dipenuhi rasa putus asa. "Saya tidak meminta apapun darimu. Saya hanya ingin jujur." Rani menahan napas, dadanya terasa sesak. Sebuah air mata jatuh di pipinya, tapi ia tidak bergerak. "Bapak tidak tahu apa yang sedang Bapak lakukan. Ini akan menghancurkan semuanya." "Tapi kamu juga merasakan sesuatu kan?" desak Sarman. "Aku bisa melihatnya di matamu." "Tidak. Atau mungkin, iya." Rani memejamkan mata, mencoba melawan perasaan yang sejak lama ia abaikan. Tapi, perasaan itu tidak ada gunanya. Kita tidak boleh mengkhianati Adi. Sarman hanya berdiri di sana, merasakan kesedihan yang dalam menggerogoti hatinya. Kata-kata Rani seperti pisau yang menusuk, tapi ia tahu Rani benar. "Maafkan saya, Rani." Sarman akhirnya berkata, "Maaf karena membebanimu dengan ini." Rani menatapnya, lalu menggeleng perlahan. "Mari kita anggap ini tidak pernah terjadi, Pak. Demi kita semua." Mereka saling berpandangan dalam keheningan yang penuh rasa sakit. Dan malam itu, meski perasaan mereka belum terpadamkan, mereka tahu satu hal pasti. Tidak ada jalan kembali dari sini. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Kata-kata Sarman terus bergema di kepalanya. Perasaan yang selama ini ia pendam, yang ia coba abaikan, demi menjaga kesetiaan pada Adi, kini membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Pukul 2 dini hari, Rani bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara, saat ia menuju ke ruang tamu. Ia hanya ingin menenangkan pikirannya. Tapi begitu sampai di sana, ia terkejut melihat Sarman duduk di sofa, tampak sama gelisahnya. "Saya tidak bisa tidur," ucap Rani dengan suara serak. Sarman menoleh. Wajahnya lelah, tapi ada kelembutan dalam sorot matanya. "Aku juga." Mereka terdiam, hanya suara detik jam yang terdengar. Hati mereka berdebar keras, seolah tahu percakapan besar akan segera terjadi. "Pak, ada yang harus saya katakan." Rani menatap lantai, seolah takut untuk menatap Sarman secara langsung. "Saya pikir saya bisa mengabaikan perasaan ini. Saya pikir selama saya mencintai Adi, semuanya akan baik-baik saja." Sarman menahan napas. Tapi, semakin saya mencoba mengabaikan, semakin sulit rasanya. Rani akhirnya mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Sarman dengan penuh kejujuran. "Ada bagian dari diri saya yang menyukai Bapak, bukan sekadar rasa hormat atau kasih sayang seperti anak ke ayah." Sarman terpaku. Kata-kata itu terasa seperti badai yang menghantam dirinya. Ia telah lama merasakan sesuatu yang tak terucapkan antara mereka. Tapi mendengar Rani mengakui perasaannya membuat segalanya terasa lebih nyata. "Tapi, perasaan itu tidak seharusnya ada," lanjut Rani. Air matanya mulai jatuh. "Saya mencintai Adi. Saya berjanji untuk setia padanya. Tapi sekarang, saya merasa seperti monster karena menyimpan perasaan ini." Sarman mendekat perlahan, berhenti beberapa langkah darinya. "Kita bukan monster, Rani. Kita hanya manusia." "Tapi ini bisa menghancurkan segalanya," ucap Rani. "Adi mempercayai kita. Keluarga ini bisa hancur jika dia tahu.
Sarman menunduk, hatinya hancur oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku lebih baik pergi daripada melihat keluargaku hancur. Rani terisak pelan, tapi ia tidak menghentikannya. Ia tahu bahwa kepergian Sarman mungkin adalah satu-satunya cara untuk menjaga semuanya tetap utuh. Tapi, kepergian itu juga berarti meninggalkan sesuatu yang kini telah tumbuh di antara mereka, sebuah cinta yang tidak seharusnya ada, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Mereka berdiri dalam diam, di ambang keputusan besar yang akan menentukan nasib mereka. Malam itu mereka berpisah tanpa keputusan pasti. Namun, sejak saat itu, suasana di rumah berubah. Ada ketegangan yang tak kasat mata, namun tak terelakkan. Setiap tatapan yang tertukar di antara mereka seolah menyimpan cerita yang tak bisa diucapkan. Hari demi hari berlalu. Adi semakin sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Dalam kekosongan itu, Sarman dan Rani semakin sering bertemu dalam situasi yang tak terhindarkan. Awalnya hanya percakapan singkat, senyuman yang tertahan, atau tatapan yang terlalu lama. Tapi semakin lama, perasaan mereka menjadi semakin sulit untuk dipendam. Malam itu, Adi kembali pulang larut. Sarman dan Rani duduk di beranda rumah, menikmati angin malam yang lembut. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan, namun suasana di antara mereka terasa lebih berpendar daripada cahaya apapun. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita bisa seperti ini, bisik Rani. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sarman menatapnya dalam. Aku pun tidak tahu. Tapi setiap hari aku semakin sulit untuk tidak memikirkanmu. Rani menoleh, dan dalam keheningan itu, sebuah keputusan besar dibuat tanpa kata-kata. Saat Sarman meraih tangannya, Rani tidak menolaknya. Sentuhan itu lembut, penuh kerinduan yang telah lama dipendam. Mereka tahu ini adalah garis yang tak boleh dilewati, tapi hati mereka sudah terjebak terlalu jauh. Malam-malam berikutnya, mereka mulai bertemu dalam diam. Di beranda saat rumah sudah sunyi, di sudut dapur saat Adi sedang di kamar, atau dalam perjalanan singkat ke pasar bersama. Tak ada yang terucap secara langsung, tapi cinta itu nyata, berdenyut dalam setiap sentuhan kecil dan tatapan panjang. Suatu malam, saat hujan deras turun, Rani berdiri di dapur menunggu teh mendidih. Sarman masuk, basah kuyup setelah menutup jendela di ruang tamu. Tatapan mereka bertemu di bawah lampu dapur yang temaram. Sarman, Rani mengucapkan namanya untuk pertama kalinya tanpa embel-embel, Pak. Sarman mendekat, tangan mereka bersentuhan. Suasana di antara mereka begitu tegang, namun penuh kejujuran yang tak terucapkan. Kita tidak boleh melanjutkan ini, ucap Rani, meski suaranya bergetar. Tapi hati kita sudah terlalu jauh, jawab Sarman dengan nada penuh rasa sakit. Dan malam itu, semua batasan yang mereka ciptakan selama ini hancur. Di balik dinding rumah yang sepi, mereka berpelukan untuk pertama kalinya. Pelukan itu penuh dengan rasa bersalah, cinta yang terpendam, dan harapan yang rapuh. Tapi setiap langkah dalam cinta terlarang ini membawa risiko besar. Dan mereka tahu, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk kembali. Sejak malam di dapur itu, Rani semakin sulit mengendalikan perasaannya. Cinta yang ia coba abaikan kini menguasai setiap pikirannya. Setiap malam saat Adi tertidur, pikirannya melayang pada Sarman. Wajahnya, suaranya, sentuhannya, semuanya terasa terlalu nyata dan begitu menggoda. Hubungan mereka kini menjadi rahasia yang tumbuh dalam gelap. Setiap pertemuan kecil di sudut rumah dipenuhi dengan tatapan yang penuh kerinduan. Sentuhan singkat di dapur atau beranda malam hari semakin sering terjadi, dan setiap kali, Rani merasa hatinya semakin lepas dari kendali. Suatu malam, Adi harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Rumah menjadi sunyi, hanya menyisakan Sarman dan Rani. Hujan turun deras malam itu, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke dalam rumah. Rani duduk di ruang tamu, matanya menatap hujan yang jatuh deras di luar jendela. Ia merasa kosong dan penuh pada saat yang bersamaan. Pikiran tentang Sarman memenuhi dirinya, dan tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Sarman muncul, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Rani, menatap hujan bersama dalam keheningan. Hujan selalu mengingatkan saya pada masa lalu, bisik Sarman. Tapi sejak bertemu kamu, Rani, masa depan terasa lebih jelas, meski kita tahu itu salah. Rani menoleh padanya. Matanya basah, tapi bukan karena hujan. Saya sudah mencoba melupakan perasaan ini. Tapi semakin saya mencoba, semakin saya terjebak. Sarman meraih tangannya. Aku juga. Tapi kalau ini salah, aku tidak peduli lagi.
Malam itu, di bawah gemuruh hujan dan langit yang gelap, mereka akhirnya menyerah pada perasaan yang selama ini mereka pendam. Dalam pelukan Sarman, Rani merasa terlindungi dan dicintai dengan cara yang sulit ia jelaskan. "Sarman," bisiknya, suaranya gemetar. Sarman membelai wajahnya dengan lembut. "Kamu tidak sendiri, Rani. Apapun yang terjadi, aku di sini." Mereka saling mendekap, tak lagi peduli pada konsekuensi yang menunggu di ujung jalan. Tapi dalam hati kecil mereka tahu cinta terlarang ini adalah sebuah jalan yang penuh bahaya dan pengkhianatan. Malam itu semakin larut. Hujan masih turun deras, menciptakan suara ritmis yang menemani keheningan di dalam rumah. Rani dan Sarman masih duduk berdampingan di ruang tamu, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut ruangan. Perasaan yang selama ini mereka pendam semakin mendidih di dalam dada. Tidak ada lagi ruang untuk logika atau rasa bersalah, hanya ada kerinduan yang membakar di antara mereka. Sarman menatap Rani dalam-dalam. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah, tapi ada cinta yang tak terbantahkan terpancar dari matanya. "Rani!" Suaranya bergetar, hampir berbisik. Rani menunduk, tapi air mata yang jatuh dari matanya tak bisa ia sembunyikan. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Sarman mengulurkan tangannya, membelai lembut pipi Rani. Sentuhan itu membuat jantung Rani berdebar kencang. Dan dalam sekejap, semua tembok yang mereka bangun selama ini runtuh. Rani mencondongkan tubuhnya ke arah Sarman, membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukan pria yang selama ini berusaha ia hindari. Pelukan itu erat, penuh rasa takut dan cinta yang tak terucapkan. "Saya takut, Pak," bisik Rani. "Saya juga," jawab Sarman sambil mengusap rambutnya. "Tapi saya juga tidak bisa membiarkan kamu pergi." Mereka berpelukan lama, seolah waktu berhenti. Rasa hangat yang mereka bagi malam itu lebih dari sekadar keintiman fisik. Itu adalah pelarian dari segala rasa sakit, kesepian, dan kehampaan yang mereka rasakan selama ini. Dalam dekapan Sarman, Rani merasa seluruh beban hidupnya terangkat, meski hanya untuk sesaat. Tapi, jauh di lubuk hati mereka tahu malam itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan berbahaya yang penuh dengan rahasia dan kemungkinan pengkhianatan besar. Hujan terus turun, menutupi bisikan cinta terlarang yang lahir di bawah langit malam yang gelap. Malam itu, setelah hujan mulai reda, Rani dan Sarman masih terjebak dalam kebisuan yang penuh makna. Namun, suasana yang semula hangat berubah menjadi beban ketika mereka mulai menyadari realitas situasi yang mereka hadapi. "Apa yang kita lakukan ini?" Rani bergumam, suaranya penuh keraguan dan rasa bersalah. Sarman menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Rani, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilangan kamu." "Bagaimana jika Adi tahu?" Rani menatap Sarman dengan mata penuh kecemasan. "Ini bisa menghancurkan semuanya." Sarman bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu. "Aku tahu, tapi bagaimana caranya kita bisa berpura-pura bahwa perasaan ini tidak pernah ada?" Rani meremas tangannya sendiri. "Saya tidak ingin menghancurkan rumah tangga saya, Pak. Saya mencintai Adi, tapi kamu juga mencintaiku." Sarman menyelesaikan kalimatnya, menatap Rani dengan tatapan penuh rasa sakit. Rani tidak menjawab, tapi air mata yang jatuh di pipinya sudah cukup menjadi jawaban. Mereka terjebak dalam dilema yang tidak memiliki solusi mudah. Suara mobil terdengar mendekat dari luar. Rani tersentak. "Adi pulang!" Sarman buru-buru mengambil langkah ke ruang tamu lainnya untuk menghindari kecurigaan. Rani dengan cepat menghapus air matanya dan mencoba terlihat tenang. Adi masuk ke dalam rumah dengan wajah lelah tapi tersenyum lembut pada Rani. "Maaf, aku pulang lebih cepat dari yang direncanakan. Aku merindukanmu." Rani tersenyum tipis, tapi hatinya berdebar keras. Bayangan pertemuannya dengan Sarman masih segar dalam pikirannya. Sarman berdiri di balik pintu dapur, mendengar setiap kata dan merasa terjebak dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Konflik di dalam dirinya semakin besar, antara keinginan dan tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, meski rumah terlihat damai dari luar, badai besar sedang bergejolak di hati mereka masing-masing. Malam itu berlalu dengan penuh kegelisahan. Adi, yang lelah, tertidur lebih awal, sementara Rani duduk sendirian di kamar, tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Pikirannya penuh dengan kenangan pertemuannya dengan Sarman, dan rasa bersalah yang mencengkeram hatinya semakin kuat. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Adi merasakan sesuatu yang berbeda pada Rani, meski ia tak mampu menebaknya. Pandangan istrinya terasa jauh, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Semuanya baik-baik saja, sayang?"
Adi bertanya sambil menyesap kopi paginya. Rani tersenyum kecil, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. Ya, aku hanya lelah, mungkin kurang tidur. Adi mengangguk, meski dalam hatinya ada perasaan curiga yang tumbuh. Di sore harinya, ketika Adi pergi ke kantor, Rani dan Sarman tanpa sengaja bertemu di halaman belakang. Mereka berdiri dalam keheningan, tak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulut mereka. Kita harus berhenti, Sarman, ucap Rani dengan suara yang bergetar. Ini salah, aku tidak bisa mengkhianati Adi lagi. Sarman menatap Rani dengan penuh rasa sakit. Aku tahu, Rani, tapi aku tidak bisa mengubah perasaan ini. Kita tidak punya pilihan lain, desak Rani. Kalau Adi tahu, dia tidak hanya akan membenciku, dia juga akan membencimu. Sebelum Sarman bisa menjawab, suara mobil terdengar memasuki halaman. Adi pulang lebih awal dari biasanya. Rani dan Sarman sama-sama membeku di tempat, mata mereka melebar karena terkejut. Adi turun dari mobil dan langsung menuju halaman belakang. Ia terkejut melihat Sarman dan Rani berdiri berdekatan. Wajah mereka tampak penuh ketegangan. Mata Adi menyipit dan dalam sekejap ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa ini? Tanya Adi dengan nada dingin. Rani dan Sarman saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti mereka. Kenapa kalian tampak begitu canggung? Desak Adi, nadanya semakin tajam. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari aku, kan? Rani mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Sarman akhirnya angkat bicara. Adi, aku bisa menjelaskan. Jelaskan apa? Potong Adi dengan nada yang penuh kecurigaan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketegangan di udara begitu tebal hingga sulit untuk bernapas. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini berada di ambang pengungkapan besar. Adi menatap tajam ke arah Sarman dan Rani. Matanya yang penuh rasa ingin tahu bercampur kemarahan membuat suasana semakin mencekam. Ia melangkah maju dengan ekspresi yang menuntut jawaban. Kalian berdua tampaknya menyimpan sesuatu, ucap Adi dengan suara rendah namun berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Rani merasa napasnya tercekat. Jantungnya berdegup kencang, sementara pikirannya berusaha menemukan jawaban yang masuk akal. Namun, sebelum ia bisa membuka mulut, Sarman melangkah maju. Adi, tidak ada yang terjadi, kata Sarman, mencoba terdengar meyakinkan. Kami hanya berbicara soal rumah. Adi menatap keduanya dengan tatapan penuh rasa curiga. Berbicara soal rumah? Kalian tampak seperti dua orang yang ketahuan melakukan sesuatu yang salah. Hening. Tak ada yang berani bicara. Detik-detik yang berlalu terasa seperti pukulan bertubi-tubi di dada mereka. Rani, aku suamimu. Kau bisa jujur padaku, lanjut Adi. Suaranya melunak meski masih diliputi kecurigaan. Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Air mata mulai menggenang di mata Rani. Adi, aku... Namun sebelum Rani bisa menyelesaikan kalimatnya, suara telepon Adi berdering nyaring. Ia mengeluarkan ponselnya dengan wajah yang masih tegang. Setelah melihat nama di layar, ia mengerutkan kening. Ini dari kantor, aku harus angkat. Adi berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Sarman dan Rani dalam ketegangan yang belum selesai. Begitu Adi menghilang ke dalam rumah, Sarman menatap Rani dengan ekspresi penuh rasa cemas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat, dia akan tahu. Rani menghapus air matanya dengan cepat. Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka terjebak dalam kebisuan, sadar bahwa waktu mereka semakin habis. Rahasia yang mereka jaga dengan susah payah mulai terancam terbongkar. Di dalam rumah, Adi menyelesaikan panggilannya dan berdiri di dekat jendela. Dari celah tirai, ia melihat Rani dan Sarman yang masih berdiri di halaman. Perasaan aneh yang selama ini ia abaikan kini tumbuh menjadi kecurigaan besar. Dan di balik kecurigaan itu, ada rasa sakit yang mulai merayap ke dalam hatinya. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Rani duduk di ujung tempat tidur, menatap lantai dengan pandangan kosong. Adi duduk di sisi lain kamar, punggungnya menghadap Rani. Keduanya terjebak dalam kebisuan yang penuh ketegangan. Adi tidak mengatakan apapun sejak kembali dari halaman sore tadi. Namun, auranya berubah. Dingin, penuh rasa curiga, dan terluka. Adi, Rani akhirnya membuka suara, mencoba memecahkan kebisuan yang menyesakkan. Apa yang kau pikirkan? Adi tidak segera menjawab. Ia menunduk, jemarinya bermain dengan cincin pernikahannya. Aku tidak tahu, Rani. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sesuatu yang aku rasa kau sembunyikan. Rani merasa napasnya tertahan.
Hatinya berdebar kencang, tapi ia mencoba menjaga ketenangannya. Aku tidak menyembunyikan apapun, Adi. Adi berbalik perlahan, menatap Rani dengan mata yang penuh rasa sakit. Jangan bohong padaku. Aku tahu ada yang berubah. Tatapanmu, sikapmu, semuanya berbeda. Air mata mulai menggenang di mata Rani. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Adi menghela napas panjang, suaranya bergetar. Aku mencintaimu, Rani. Tapi aku merasa kita semakin jauh. Dan setiap kali aku mencoba mendekat, ada tembok yang kau bangun di antara kita. Rani merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Cinta Adi yang tulus membuat rasa bersalahnya semakin besar. Tapi, perasaannya terhadap Sarman juga begitu kuat, mengikat hatinya dalam dilema yang tak tertahankan. Aku hanya lelah, Adi. Rani berusaha mencari alasan. Pikiran-pikiranku kacau belakangan ini. Mungkin karena pekerjaan rumah dan segalanya. Adi menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikiran Rani. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, tolong katakan. Aku di sini untukmu. Rani mengangguk lemah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dalam hati, ia tahu bahwa ia telah berdiri di tepi jurang yang semakin dalam. Di ruang tamu, Sarman duduk sendirian di sofa, memandangi langit-langit dengan tatapan penuh penyesalan. Hatinya dipenuhi perasaan bersalah yang berat, namun cinta yang ia miliki untuk Rani terlalu dalam untuk diingkari. Aku harus pergi, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus keluar dari sini sebelum semuanya hancur. Tapi, langkah untuk pergi terasa terlalu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di rumah itu. Dan di dalam hati masing-masing, ketiga orang itu tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Malam itu, hujan kembali turun, deras, dan mengguyur rumah seperti menggambarkan gejolak di hati mereka. Rani berdiri di dapur, gemetar, mencoba mengendalikan pikirannya yang berantakan. Ia tahu bahwa semakin lama ia menunda kejujuran, semakin besar luka yang akan tercipta. Sarman tiba-tiba muncul di pintu dapur. Ia tampak lelah, wajahnya penuh dengan beban yang tidak bisa lagi ia tanggung sendiri. Kita tidak bisa seperti ini lagi, Rani. Suaranya berat, penuh rasa sakit. Adi akan tahu, dan aku tidak bisa menyakitinya lebih dari ini. Rani menoleh dengan mata penuh air mata. Aku tahu, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Mereka berdua terdiam ketika Adi muncul di ambang pintu dapur. Matanya menatap keduanya dengan tajam, penuh amarah dan luka yang tak bisa disembunyikan. Tidak usah berusaha menyembunyikannya lagi, ucap Adi, suaranya dingin. Aku sudah tahu semuanya. Rani merasa lututnya lemas. Adi, berapa lama ini terjadi? Potong Adi, nadanya mematikan. Berapa lama kalian berdua mengkhianatiku di belakangku? Sarman menundukkan kepala, tak mampu menatap Adi. Adi, aku tidak punya alasan untuk apa yang terjadi. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku menyesal. Menyesal? Adi tertawa getir, tapi air matanya mulai mengalir. Kau ayahku. Kau seharusnya melindungi keluargaku, bukan menghancurkannya. Rani maju, mencoba mendekati Adi. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Adi. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Adi mundur, tangannya terangkat untuk menghentikan Rani. Jangan sentuh aku. Suaranya pecah, penuh dengan rasa sakit yang dalam. Apa yang kalian inginkan sekarang? Lanjut Adi. Apakah kalian akan pergi bersama? Apakah itu rencanamu? Rani menangis terisak. Tidak, Adi. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi lagi. Adi menggeleng dengan getir. Kepercayaan itu sudah hilang. Hening menyelimuti mereka, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Sarman berdiri kaku, tak tahu bagaimana memperbaiki kehancuran yang telah ia ciptakan. Rani merasa seluruh dunianya runtuh, sementara Adi menatap mereka dengan luka yang tak akan sembuh dalam waktu dekat. Akhirnya, Adi berbalik dan berjalan pergi keluar rumah tanpa mengatakan sepatah kata lagi, meninggalkan Rani dan Sarman dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Malam itu, semua yang mereka coba sembunyikan akhirnya terbuka, dan tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Adi menghilang dalam gelap malam, meninggalkan Rani dan Sarman dalam keheningan yang penuh penyesalan. Hujan terus mengguyur, menciptakan suara yang menenggelamkan segalanya, seolah alam pun turut menangis bersama mereka. Keesokan paginya, Rani terbangun dengan mata bengkak dan hati yang hancur. Sepanjang malam ia tidak tidur, memikirkan segala kesalahan yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan suaminya, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sarman duduk di teras rumah, wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia mencintai Rani,
tetapi rasa cintanya telah membawa kehancuran bagi keluarganya sendiri. Adi baru kembali ke rumah menjelang sore. Bajunya basah kuyup, wajahnya lelah dan kosong. Ia masuk ke ruang tamu tanpa berkata sepatah kata pun. "Adi," Rani berdiri dengan gemetar, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Adi mengangkat tangannya untuk menghentikan Rani sebelum ia bisa bicara. "Aku sudah memutuskan," ucapnya dengan nada datar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian. Tapi, satu hal yang aku tahu, aku tidak ingin hidup dalam kebencian." Rani menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. "Kita butuh waktu untuk berpikir." "Aku akan pergi untuk sementara waktu," lanjut Adi. "Aku perlu menjauh, mencari ketenangan, dan memikirkan apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan." Rani merasa dadanya sesak. "Adi, aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Aku ingin kita memperbaikinya." Adi menatap Rani dengan tatapan yang penuh rasa sakit. "Aku tahu kamu menyesal. Tapi terkadang penyesalan saja tidak cukup. Kita butuh waktu, dan mungkin keajaiban." Sarman yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Adi, aku juga akan pergi. Aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi, tapi aku tidak akan memperburuk keadaan lagi." Adi mengangguk tanpa menatap ayahnya. "Itu yang terbaik." Sore itu, Sarman meninggalkan rumah dengan barang-barangnya, dan Adi berkemas untuk pergi ke luar kota. Rani merasa rumah yang dulu hangat kini menjadi dingin dan kosong. Namun, meski hati mereka terluka, ada secercah harapan kecil di antara kehancuran. Harapan bahwa waktu bisa memberikan kesempatan untuk menyembuhkan luka, meski bekasnya mungkin akan selalu ada. Malam itu, Rani duduk di ruang tamu sendirian. Hujan turun lagi, tapi kali ini terasa menenangkan. Di balik semua kesalahan dan rasa sakit, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dan mungkin, di ujung jalan yang panjang ini, masih ada peluang untuk memperbaiki segalanya. Adi menghabiskan 2 minggu di sebuah villa kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan rumah tangganya. Setiap pagi ia berjalan menyusuri tepi danau, mencoba mencari ketenangan dalam kesunyian alam. Namun, hatinya tetap penuh luka, dan pikirannya terus dihantui oleh pengkhianatan yang ia alami. Suatu pagi, Adi menerima pesan singkat dari Rani. "Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya, tapi aku tidak akan berhenti mencoba. Jika kau bersedia mendengarkan, aku ingin bertemu." Adi menatap pesan itu lama sebelum akhirnya membalas. "Baik, temui aku di danau sore ini." Sore itu, Rani tiba di danau dengan wajah yang tegang. Hujan baru saja berhenti, dan langit tampak mendung. Ia melihat Adi duduk di bangku kayu dekat tepi air. Dengan langkah gemetar, ia mendekati suaminya dan duduk di sebelahnya. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," ucap Rani pelan. Adi mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap danau yang tenang di depannya. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu," lanjut Rani. "Dan aku tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaikinya. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu, Adi. Aku menyesali apa yang terjadi, dan jika aku diberi kesempatan, aku ingin membangun kembali apa yang kita punya." Adi akhirnya menoleh, menatap wajah Rani yang penuh dengan rasa bersalah dan harapan. "Membangun kembali kepercayaan itu tidak mudah, Rani. Apa yang kau lakukan telah mengubah semuanya. Tapi, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan cintaku padamu." Air mata mulai mengalir di pipi Rani. "Jadi, apa yang akan kita lakukan?" Adi menghela napas panjang, kemudian berbicara dengan suara yang tenang tapi tegas. "Aku memutuskan untuk pulang. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin mencoba. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri." Rani merasa dadanya lega, meski rasa bersalah masih menyelimuti hatinya. "Terima kasih, Adi. Aku berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Tapi ada satu syarat," ucap Adi dengan nada serius. "Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Dan kita perlu waktu untuk menyembuhkan luka-luka ini." Rani mengangguk cepat. "Apapun yang kau butuhkan, aku akan melakukannya." Adi berdiri, menatap langit yang mulai cerah. "Perjalanan ini panjang, Rani. Tapi jika kita berdua berusaha, mungkin kita masih bisa menemukan kebahagiaan lagi." Mereka berjalan kembali ke mobil bersama-sama, dengan hati yang penuh harapan baru. Di balik luka dan kesalahan mereka, ada kesempatan kedua yang kini mereka pegang dengan erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sinar terang yang muncul di balik awan gelap yang menyelimuti hubungan mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di rumah Adi dan Rani perlahan mulai berubah. Meski bekas luka masih ada, mereka berdua berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka.
Konseling pernikahan menjadi bagian dari proses penyembuhan mereka. Dan setiap sesi adalah perjalanan panjang untuk memahami dan menerima kesalahan satu sama lain. Sarman, yang telah meninggalkan rumah sejak pengungkapan besar itu, memutuskan untuk tinggal di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sebelumnya. Ia sering mengirim pesan singkat kepada Adi, meminta maaf berulang kali, dan berharap suatu saat anaknya bisa memaafkannya. Suatu pagi yang cerah, Adi menerima pesan dari Sarman. "Aku tidak berharap kau memaafkanku sekarang, tapi aku berjanji tidak akan berhenti menjadi ayah yang lebih baik meski terlambat. Jika kau siap berbicara, aku di sini." Adi menatap pesan itu lama sebelum akhirnya mengetik balasan sederhana. "Aku belum siap sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti." Di teras rumah, Adi dan Rani duduk bersama menikmati pagi. Mereka tidak mengatakan banyak, tetapi keheningan di antara mereka kini terasa damai, bukan lagi penuh ketegangan. "Terima kasih karena tidak menyerah pada kita," ucap Rani pelan, menatap Adi dengan penuh rasa syukur. Adi tersenyum kecil. "Cinta kita pernah hancur, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kita hanya butuh waktu." Rani meraih tangan Adi, menggenggamnya erat. "Aku akan terus berusaha. Kita akan melewati ini bersama." Adi menatap ke langit yang cerah, merasakan beban hatinya sedikit berkurang. Masa lalu mereka tidak sempurna, tetapi masa depan mereka masih bisa ditulis ulang. Dan dengan tekad baru, mereka melangkah maju, saling mendukung, memperbaiki, dan berusaha menemukan kebahagiaan lagi. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi, tetapi mungkin di balik semua luka, ada kekuatan baru yang lahir dari proses penyembuhan itu. Cerita ini ditutup dengan harapan bahwa meski tidak ada jalan yang sempurna, cinta yang tulus dan usaha yang gigih bisa menjadi jalan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan baru. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Tertarik dengan cerita ini? Jangan lupa like jika kamu menikmati alurnya. Komen untuk berbagi pendapat atau saranmu, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan konten terbaik. Terima kasih sudah mendukung.